semuanya, selamat datang! Kalian pernah kepikiran nggak apa sih yang terjadi sama sebuah gerakan besar waktu pendirinya udah tiada? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah 4 pemimpin yang luar biasa banget yang menjawab pertanyaan itu bagi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka lah pilar-pilar yang memastikan warisan sang Nabi tetap hidup dan kokoh. Coba deh bayangin tantangannya, sebuah komunitas yang baru banget terbentuk, tiba-tiba kehilangan pemimpin visioner mereka. Pertanyaan yang paling mendesak pastinya, siapa yang bakal mimpin selanjutnya? Siapa yang sanggup melanjutkan misi sebesar ini? Ini kan benar-benar krisis kepemimpinan yang nyata. Dan jawabannya datang dalam bentuk Khulafa Ar-Rasyidin. Kalau kita artikan, artinya itu para pengganti yang mendapat petunjuk. Dan mereka ini bukan sekedar pemimpin biasa loh. Mereka adalah 4 sahabat terdekat Nabi yang dipilih untuk memandu umat Islam melewati masa-masa yang paling kritis dalam sejarah. Oke, jadi begini rencana kita. Kita akan mulai dengan kenalan dulu siapa sih para pengganti terpilih ini. Terus kita akan bedah satu persatu kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, di akhir kita akan coba tarik hikmah abadi dari kisah mereka yang relevan banget buat kita hari ini. Yang perlu kita ingat, mereka ini bukan politisi biasa. Mereka adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad. Orang-orang yang iman dan integritasnya itu udah teruji banget. Coba bayangin bebannya. Mereka dipercaya untuk menjaga kemurnian ajaran sekaligus persatuan umat yang baru aja lahir. Tugas yang berat banget. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Abu Bakar. Di saat komunitas lagi goyah dan penuh ketidakpastian, beliau ini muncul sebagai figur penenang. Ibarat jangkar yang memberikan stabilitas di tengah badai krisis. Gelar Abu Bakar As-Siddiq itu udah menceritakan segalanya tentang beliau. Artinya sang pembenar. Kenapa? Soalnya, waktu banyak orang masih ragu sama peristiwa Isra Miraj Nabi, beliaulah orang pertama yang bilang, "Saya percaya," tanpa ragu sedikit pun. Nah, inilah inti dari karakter beliau, keyakinan yang gak tergoyahkan. Uniknya, kepribadian beliau tuh kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi beliau dikenal sangat sabar dan lembut hatinya, tapi begitu menyangkut prinsip-prinsip agama, wah beliau jadi sosok yang luar biasa tegas dan gak kenal kompromi sama sekali. Dan warisannya ini krusial banget. Beliau menstabilkan negara dengan menumpas pemberontakan dan menertibkan lagi soal zakat. Tapi mungkin yang paling penting, beliaulah yang memulai proyek pengumpulan Al-Quran. Ini langkah yang sangat visioner untuk memastikan teks suci terjaga utuh selamanya. Benar-benar fondasi yang kokoh untuk masa depan Islam. Sekarang kita lanjut ke pemimpin kedua, Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar adalah sang penstabil, nah Umar ini adalah sang arsitek negara. Beliau dikenal karena kekuatannya, keadilannya, dan visinya dalam membangun. Gelarnya Al-Faruq itu pas banget menggambarkan kepemimpinannya. Artinya, pembeda antara yang benar dan yang salah. Buat Umar, keadilan itu ya hitam dan putih. Nggak ada area abu-abu, jelas banget. Keadilan dan ketegasan adalah segalanya. Wah, karakter beliau ini kuat banget. Tegas, pemberani, dan rasa keadilannya luar biasa tinggi. Tapi yang paling bikin kagum adalah kesederhanaannya. Meskipun beliau itu pemimpin sebuah wilayah yang berkembang pesat, gaya hidupnya tetap sangat-sangat sederhana. Dampak kepemimpinan Umar ini benar-benar membentuk peradaban. Coba pikirin deh, beliau membangun struktur negara modern, lengkap dengan lembaga kepolisian dan peradilan. Beliau juga yang menetapkan kalender Hijriyah yang kita pakai sampai sekarang. Dan di bawah kepemimpinan beliaulah, wilayah Islam meluas pesat sampai ke Persia, Suriah, dan Mesir. Lanjut ke pemimpin ketiga, Utsman bin Affan, yang membawa gaya kepemimpinan yang berbeda. Beliau dikenal bukan karena ketegasannya, tapi lebih karena kedermawanannya, kesolehannya, dan kelembutan hatinya. Beliau punya gelar yang sangat personal dan indah. Zun Nurain, artinya pemilik dua cahaya. Ini karena beliau dapat kehormatan menikahi 2 putri Nabi Muhammad, Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, beliau menikahi Ummu Kulsum. Jadi, ikatan keluarganya dengan Nabi itu dekat banget. Karakternya mencerminkan kelembutan. Beliau itu dermawan banget, sering pakai kekayaannya untuk kepentingan umum. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang pemalu dan berhati lembut. Ini kontras banget ya dengan pendahulunya. Warisan beliau ini fokusnya kepentingan umat. Contohnya, beliau membeli sumur Raumah untuk dipakai publik waktu lagi kekeringan. Tapi, kontribusi terbesarnya adalah kodifikasi Al-Quran. Karena wilayah Islam makin luas, dialek bacaan jadi macam-macam.
Beliau menyatukannya dalam satu mushaf standar yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Ini langkah monumental yang menjaga keaslian Al-Quran sampai hari ini. Akhirnya kita sampai pada khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau ini seorang intelektual, prajurit yang pemberani, sekaligus sumber kebijaksanaan yang sangat mendalam. Gelarnya adalah Babul Ilmi atau Gerbang Ilmu Pengetahuan. Gelar ini adalah pengakuan atas kecerdasannya yang luar biasa dan pemahamannya yang mendalam tentang agama, yang bahkan diakui langsung oleh Nabi sendiri. Ali ini bisa dibilang perpaduan antara otak dan otot. Beliau sangat cerdas, seorang panglima perang yang gagah berani, tapi sama seperti para pendahulunya, beliau menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan bersahaja. Warisan beliau mencakup reformasi administrasi negara dan pengelolaan keuangan. Beliau juga sangat peduli sama pengembangan ilmu tata bahasa Arab untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Seorang pemimpin yang bijaksana, baik dalam pemerintahan maupun di medan perang. Oke, kita udah lihat keempat pilar ini. Terus apa pelajaran yang bisa kita ambil buat hari ini? Kisah mereka ini bukan cuma catatan sejarah loh, tapi juga sumber prinsip-prinsip kepemimpinan yang gak lekang oleh waktu. Jadi benang merahnya apa sih? Pertama, kepemimpinan itu amanah, sebuah tanggung jawab yang besar. Kedua, kesederhanaan, bahkan saat kita ada di puncak kekuasaan. Ketiga, keberanian untuk membela kebenaran apapun risikonya. Dan yang terakhir, semangat kedermawanan yang tulus. Ini adalah hikmah-hikmah abadi dari mereka. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bersama. Dari 4 teladan hebat ini, keyakinan Abu Bakar, keadilan Umar, kedermawanan Utsman, dan kebijaksanaan Ali, menurut kalian, kualitas kepemimpinan yang mana sih yang paling kita butuhkan di dunia kita sekarang ini?